Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid, NIM 2120203862202031 dari Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan memaparkan materi yang telah dijelaskan pada mata kuliah Ekonomi Makro Islam sebagai pengganti UTS. Adapun materi yang saya akan jelaskan: 1. Uang dalam ilmu ekonomi Islam. 2. Inflasi. 3. Kebijakan dalam menanggulangi inflasi. 4. Kebijakan moneter Islam. 5. Kebijakan keuangan publik. 6. Sumber-sumber pengeluaran Islam. 7. Peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan. Materi yang pertama saya akan jelaskan, uang dalam ekonomi Islam. Uang dalam ekonomi Islam secara etimologi berasal dari kata an-nadu dan jamaknya adalah an-nadu. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu an-nadu berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan an-nadu juga berarti tunai. Secara umum, ekonomi membagi fungsi uang sebagai berikut. 1. Sebagai alat tukar. Uang sebagai alat tukar yaitu uang berfungsi sebagai alat mediasi pertukaran antara satu pihak dengan pihak lainnya. Sebagai manusia tidak harus menggunakan sistem barter dalam pertukaran barang dan jasa. 2. Sebagai unit penghitung. Sebagai unit penghitung, uang berfungsi untuk menjadi standar penilaian moneter terhadap barang dan jasa. 3. Sebagai alat penyimpan nilai dan daya beli. Dan sedangkan sebagai alat penyimpan nilai atau daya beli, uang berfungsi sebagai media untuk menyimpan nilai kekayaan yang diperoleh manusia dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. 4. Sebagai standar pembayaran yang tertanggungkan. Terakhir, sebagai standar untuk uang berfungsi sebagai patokan nilai pada transaksi-transaksi yang waktunya tertangguhkan atau transaksi kredit. Sedangkan dalam ekonomi Islam, uang memiliki fungsi utama sebagai alat tukar atau medium of exchange dan alat satuan hitung atau unit of accounting. Meskipun pada prakteknya tetap diperolehkan untuk menggunakan uang sebagai penyimpan nilai dan standar pembayaran yang ditangguhkan, selama tetap menanggap uang hanya sebatas alat tukar, bukan komoditas yang diperdagangkan. Adapun jenis-jenis uang. 1. Berdasarkan lembaga yang menerbitkan. Berdasarkan lembaga, uang dibagi ke dalam dua jenis, yaitu uang kertal dan uang giral. Yang dimaksud uang kertal merupakan uang sah yang digunakan sebagai alat pembayaran berdasarkan negara dan undang-undang. Berdasarkan bahan pembuatannya, uang kertal dibedakan menjadi dua, yakni sebagai berikut. Ada dua. 1. Uang logam. Uang logam adalah uang yang terbuat dari bahan logam, biasanya
emas atau perak. Hal ini dikarenakan sifatnya sangat stabil dan cenderung tinggi, serta mudah dikenali. Uang logam pun memiliki tiga nilai, yaitu nilai intrinsik, nominal, dan real. Yang kedua, uang kertas. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas atau sejenisnya yang menyerupai kertas. Uang sejenis ini biasanya memiliki gambar dan cap tertentu. Jenis yang kedua, uang giral. Uang giral adalah jenis uang yang tak memiliki bentuk karena hanya berupa saldo tagihan di bank. Uang giral biasanya disimpan pada koran di bank-bank umum yang mana bisa digunakan kapan saja. Jenis-jenis uang berdasarkan nilai. 1. Bernilai penuh atau full body money, yaitu uang yang nilainya intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Contohnya uang logam yang mengandung nilai bahan untuk membuat yang sama dengan nilai nominal yang tertara atau tertulis pada uang tersebut. 2. Tidak bernilai penuh. Tidak bernilai penuh atau representative full body money, yaitu uang yang nilainya intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominalnya. Contohnya uang kertas. Uang jenis ini sering dinamakan sebagai uang bertanda atau token money. Seringkali nilai interaksinya jauh lebih rendah dari nilai nominalnya. Pun syarat-syarat uang. 1. Diterima secara umum atau acceptability. 2. Memiliki nilai yang cenderung stabil atau stability of value. 3. Ringan dan mudah dibawa atau portability. 4. Tahan lama atau durability. 5. Kualitasnya cenderung sama atau uniformity. 6. Jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan atau scarcity. Adapun perbedaan konsep uang dalam ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional dalam memandang istilah uang dan kapital. Dalam pandangan ekonomi konvensional, istilah uang dan kapital seringkali digunakan secara sama atau interchangeable. Sebab dalam ekonomi konvensional, uang identik dengan kapital. Sedangkan ekonomi Islam membedakan secara tegas antara uang dan kapital. Konsekuensi dari perbedaan ini secara lebih jauh kemudian dapat dibedakan uang sebagai barang publik atau public good dan kapital sebagai barang private atau private good. Selain itu, uang merupakan sesuatu yang bersifat fluktuatif, sedangkan kapital bersifat stochastic. Sehingga dalam ekonomi Islam, uang harus mengalir dan beredar di masyarakat atau tidak boleh diendapkan
dan ditimbun. Konvensional lainnya dari adanya pemisah antara konsep uang dan kapital adalah uang tidak dapat menjadi sumber pendapatan sebagai dibelanjakan untuk keperluan yang produktif atau investasi. Sehingga untuk mendapatkan hasil, seorang yang memiliki uang harus menukarnya dengan kapital atau berupa barang-barang modal, sehingga menjadi barang privat yang produktif untuk menghasilkan pendapatan. Hal ini juga berkaitan dengan larangan riba dalam Islam, di mana seorang muslim dilarang untuk mendapatkan keuntungan dari uang yang dipinjam kepada pihak lain. Adapun perbedaan konsep Islam: 1. Uang tidak identik dengan modal. 2. Uang adalah public good. 3. Modal adalah private good. 4. Uang adalah flow concept. Modal adalah stock concept. Dan konsep konvensional, uang sering diidentik dengan modal. Uang atau modal atau private good. Uang atau modal adalah flow concept. Bagi Fiher, uang atau modal adalah stock concept. Bagi Cambridge School. Selanjutnya, materi kedua adalah inflasi. Inflasi adalah proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus sehubung dengan mekanisme pasar yang dipengaruhi banyak faktor seperti peningkatan konsumsi masyarakat, likuiditas di pasar yang berlebih sehingga memicu konsumsi atau bahkan spekulasi sehingga ketidaklancaran distribusi barang. Adapun jenis-jenis inflasi, berdasarkan keparahannya, inflasi juga dapat dibedakan. Ada 4, yaitu yang pertama, 1. Inflasi ringan, yaitu inflasi yang mudah untuk dikendalikan dan belum begitu mengganggu perekonomian suatu negara. Terjadi kenaikan harga barang atau jasa secara umum yaitu di bawah 10% per tahun dan dapat dikendalikan. Kedua, inflasi sedang. Inflasi sedang yaitu inflasi yang dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat berpenghasilan tetap, namun belum membahayakan aktivitas perekonomian suatu negara. Inflasi ini berada di kisaran 10% sampai 30% per tahun. Inflasi tinggi yaitu inflasi yang paling parah, akibatnya harga-harga naik sampai 5 atau 6 kali. Masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan uang sebab nilai uang merosot dengan tajam sehingga ingin ditukarkan dengan uang, sehingga perputaran uang semakin cepat dan tajam sehingga ingin ditukarkan dengan uang, sehingga perputaran uang semakin cepat dan harga naik secara akselerasi. Biasanya keadaan ini timbul apabila pemerintah mengalami defisit anggaran belanja yang dibelanjakan dan ditutup dengan mencetak uang. Yang terakhir, inflasi sangat berat,
yaitu inflasi yang telah mengacaukan perekonomian suatu negara yang sangat sulit untuk dikendalikan. Meskipun dilakukan kebijakan moneter dan fiskal, inflasi ini berdasarkan di kisaran 100% ke atas per tahun. Adapun penyebab inflasi ada 3, yaitu yang pertama, meningkatkan permintaan. Inflasi yang terjadi disebabkan karena peningkatan permintaan untuk jenis barang atau jasa tertentu. Dalam hal ini, peningkatan permintaan jenis barang atau jasa tersebut terjadi secara menyeluruh. Agregat demand. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya meningkatkannya belanja pemerintah, meningkatkan permintaan barang untuk diekspor, meningkatnya permintaan barang untuk swasta. Yang kedua, meningkatkannya biaya produksi. Inflasi yang terjadi karena meningkatnya biaya produksi. Adapun meningkatkan biaya produksi disebabkan oleh kenaikan harga bahan-bahan baku, misalnya harga bahan bakar naik, upah buruh naik. Yang terakhir, tingginya peredaran uang. Inflasi yang terjadi karena uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibanding yang dibutuhkan ketika jumlah barang tetap, sedangkan uang yang beredar meningkat 2 kali lipat, maka biasa terjadi kenaikan harga-harga hingga 100%. Inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, inflasi bukan merupakan suatu masalah utama ekonomi secara agregat karena mata uangnya stabil dengan digunakan mata uang dinar dan dirham. Menurut para ekonomi Islam, inflasi berakibatkan sangat buruk bagi perekonomian karena 1. Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, 2. Melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat. 3. Meningkatkan cenderung untuk berlanja. 4. Mengarahkan investasi pada hal-hal yang non-produktif. Adapun Taqiyuddin Ahmad Ibn al-Makrisi menggolongkan inflasi dalam 2 golongan, yaitu 1. Natural inflation. Inflasi jenis ini diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah di mana orang tidak mempunyai kendali. Ibn al-Makrisi mengatakan bahwa inflasi ini adalah inflasi yang diakibatkan oleh turunnya penawaran agregatif atau AS atau naiknya permintaan agregatif atau AD. 2. Human error inflation adalah inflasi yang diakibatkan oleh kesalahan dari manusia yang menyimpan atau melanggar dari aturan dan kaidah-kaidah syariah. Selanjutnya, materi ketiga, kebijakan dalam menanggulangi inflasi. 1. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini sendiri berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dari anggaran pemerintah. Kebijakan fiskal ini antara lain dengan meningkatkan tarif pajak, mengurangi pengeluaran dari pemerintah, dan melakukan pinjaman. 3. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter atau kebijakan keuangan biasa dilakukan dengan menambah ataupun mengurangi jumlah uang yang beredar. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas moneter dengan tujuan bisa meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat suatu negara. Yang terakhir, kebijakan non-fiskal dan non-moneter. Terdapat 5 cara yang termasuk ke dalam kebijakan non-fiskal dan non-moneter yang biasanya dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama,
menambah hasil produksi. Kedua, mempermudah masuknya barang impor. Tiga, menstabilitaskan pendapatan masyarakat. Empat, menetapkan harga maksimum. Enam, mengawasi distribusi barang. Selanjutnya, materi keempat, kebijakan moneter Islam. Kebijakan moneter Islam adalah suatu usaha dalam mengendalikan kebijakan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui peraturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Kebijakan moneter dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif atau moneter expansive policy. Kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat atau permintaan masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar atau easing money policy. Dua, kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi, disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau thin money policy. Adapun instrumen kebijakan moneter Islam. Yang pertama, reserve ratio adalah suatu persen tertentu dari simpanan bank yang harus dipegang oleh bank sentral minimal 5%. Jika bank sentral ingin mengontrol uang beredar, dapat menaikkan RR misalnya dari 5% menjadi 20%, yang dampaknya sisa uang yang ada pada komersial bank menjadi lebih sedikit, begitu sebaliknya. Yang kedua, moral suasion. Bank sentral dapat membujuk bank-bank untuk meningkatkan permintaan kredit sebagai tanggung jawab mereka ketika ekonomi berada dalam keadaan depresi. Dampak kredit dikuncurkan, maka uang dapat dipompa ke dalam ekonomi. Ketiga, lending ratio. Dalam ekonomi Islam tidak ada istilah lending atau meminjamkan. Lending ratio dalam hal ini berarti korduhul asan atau pinjaman kebaikan. Yang keempat, refinance ratio adalah sejumlah proporsi dari pinjaman bebas bunga. Ketika refinance ratio meningkat, pembayaran yang diberikan meningkat, dan ketika refinance ratio turun, bank komersial harus hati-hati karena mereka tidak didorong untuk memberikan pinjaman. Yang kelima, profit sharing ratio. Ratio bagi keuntungan atau profit sharing ratio harus ditentukan sebelum memulai suatu bisnis. Bank sentral dapat menggunakan profit sharing ratio sebagai instrumen moneter, di mana ketika bank sentral ingin meningkatkan jumlah uang beredar, maka rasio keuntungan untuk nasabah akan ditingkatkan. Keenam, Islam suku adalah obligasi pemerintah, di mana ketika terjadi inflasi, pemerintah akan mengeluarkan suku lebih banyak sehingga uang akan mengalir ke bank sentral dan jumlah uang beredar akan teredukusi
Jadi suku memiliki kapasitas untuk menaikkan atau menurunkan jumlah uang beredar. 7. Government Investment Certificate. Penjual dan pembeli sertifikat bank sentral dalam kerangka komersial disebut sebagai treasury bills. Instrumen ini dikeluarkan oleh pemerintah Menteri Keuangan dan dijual oleh bank sentral kepada broker dalam jumlah besar dalam jangka pendek dan berbunga meskipun kecil. Treasury bills ini tidak bisa diterima dalam Islam, maka sebagai penggantinya diterbitkan pemerintah dengan sistem bebas bunga yang disebut GIC, Government Instrument Certificate. Peranan uang dalam kebijakan moneter Islam. Dalam konsep ekonomi Islam, uang adalah milik masyarakat atau money is public good. Uang dalam perspektif moneter Islam adalah sebagai public good, maka dalam uang harus bersifat flow cocok, artinya uang harus mengalir dalam perekonomian agar perekonomian tidak berhenti. Materi selanjutnya, keuangan publik Islam. Keuangan publik Islam merupakan sebuah kaidah dan prinsip yang mengatur keuangan publik untuk kepentingan masyarakat yang tujuan berdasarnya adalah untuk mencapai falah. Prinsip-prinsip penerimaan publik. 1. Sistem pemungutan wajib atau dharibah harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan mempunyai kelebihan yang memikul beban utama dharibah. Kedua, berbagai pungut dharibah dipungut atas dasar besarnya hasil usaha dan tabungan yang terkumpul. 3. Islam tidak mengarahkan pemerintah mengambil sebagai harta milik masyarakat secara paksa. Yang keempat, Islam memberlakukan kaum muslim dan muslim secara adil. 5. Islam telah menentukan sektor-sektor penerimaan negara menjadi 4 jenis: zakat, aset, dharibah, dan penerimaan sukarela. Instrumen pembiayaan publik. 1. Zakat merupakan sumber pertama yang terpenting dari penerimaan negara pada awal pemerintah Islam. 2. Aset. Negara Islam memiliki sumber perdanaan negara dalam bentuk barang yaitu ganimah dan fai. Kedua, kajrah. Kajrah atau biasa disebut dengan pajak tanah yang dikenakan ke atas orang bukan Islam. Yang keempat, jizyah. Pajak yang dikenakan terhadap non-Islam yang hidup di naungan pemerintah Islam sebagai tanda tunduk mereka sebagai Islam. Yang terakhir, wakaf. Dalam hukum Islam, wakaf berarti penyerahan suatu hak milik yang tahan lama atau satnya kepada seseorang atau naksir atau penjaga wakaf, baik berupa perorangan maupun lembaga dengan syariat Islam. Materi yang selanjutnya, sumber-sumber pengeluaran negara Islam. Pengeluaran negara yaitu anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijakan di bidang pengeluaran dalam
APBN. Fungsi pengeluaran atau belanja negara. Yang pertama, fungsi alokasi, yaitu berfungsi untuk membagi anggaran berdasarkan tujuannya, apakah untuk memeratakan atau pembangunan. Kedua, fungsi distribusi, yaitu untuk mendistribusikan dana kepada masyarakat sesuai alokasi yang sudah dirancang sebelumnya. Ketiga, fungsi stabilisasi, dimaksud untuk menjaga keseimbangan keuangan antara masyarakat lewat intervensi demi menghindari inflasi. 4. Fungsi perencanaan, yaitu untuk mengatur alokasi sumber daya yang ada. Beberapa rencana yang sudah dibuat setiap tahunnya. 5. Fungsi otoritas, berarti anggaran negara merupakan dasar dalam pelaksanaan pendapatan maupun belanja negara per tahun. 6. Fungsi regulasi, untuk memacu kebutuhan ekonomi sebuah negara dengan tujuan jangka panjang membuat kehidupan rakyat lebih makmur. Adapun jenis belanja negara. Yang pertama, 1. Belanja pegawai. Belanja pemerintahan pusat yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang sebagai imbalan atas pekerjaan telah dilaksanakan, seperti gaji, tunjangan, honorarium, vakasi, dan kontribusi sosial, kecuali pekerja yang berkaitan dengan pembentukan modal. Yang kedua, belanja barang, yaitu belanja pemerintahan pusat yang digunakan untuk membiayai belanja perlengkapan untuk memproduksikan barang dan jasa, belanja barang untuk kepentingan masyarakat, belanja pemeliharaan atau belanja perjalanan. Yang ketiga, belanja modal, pembelanjaan untuk memperoleh aset dan atau menambah nilai aset tetap atau lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset yang dimaksud bisa berupa tanah, peralatan dan mesin di gedung dan bangunan, serta dalam bentuk fisik lainnya. Yang kelima, belanja subsidi, alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, dan mengimpor barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak. Belanja subsidi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu belanja subsidi energi atau BBM, LPG, tenaga listrik, dan belanja subsidi non energi. 6. Belanja hibah, belanja pemerintahan pusat yang bersifat sukarela dengan penggalian hak dan bentuk uang, barang dan jasa dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, BUMN, BUMD, pemerintah negara lain, organisasi internasional yang tidak perlu dibayar kembali, bersifat tidak wajib dan terus-menerus, serta dilakukan dengan naskah perjanjian antar pemberian hibah dan pemerintah dan penerima hibah. Ketujuh, bantuan sosial, semua pengeluaran dalam bentuk transfer uang atau barang yang diberi kepada masyarakat untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadi berbagai bencana alam, dan belanja lain-lain. Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran atas kewajiban pemerintah yang tidak masuk dalam kategori belanja pegawai,
belanja barang, belanja modal, belanja bunga, utang, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Yang terakhir, transfer ke daerah. Transfer ke daerah meliputi transfer dana bagi hasil, transfer dana alokasi khusus, transfer dana alokasi umum, transfer dana penyusian, dan transfer otonomi khusus. Adapun karakteristik pengeluaran dalam Islam. Pengeluaran terkait. Yang pertama, kebutuhan dasar. Kedua, kesejahteraan sosial, pendidikan, dan penelitian. Keempat, infrastruktur atau fasilitas publik. Dan pengeluaran tidak terkait. 1. Dakwah Islam. 2. Administrasi negara. Dan terakhir, pertahanan dan keamanan. Materi yang terakhir yaitu peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan. Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan suatu tindakan pemindahan harta kekayaan dari golongan yang kaya kepada golongan miskin. Dalam penyaluran dana zakat terdapat dua strategi dalam penyaluran, antara lain. Yang pertama, penyaluran dana zakat secara langsung. Penyaluran ini dilakukan langsung kepada mustahik atau mendatangi kantor Basnas. Kedua, penyaluran zakat secara tidak langsung. Penyaluran ini dilakukan oleh lembaga atau mitra yang diserahkan kepada unit saluran zakat setempat atau dapat diselenggarakan di LAS. Dalam penyaluran dana zakat terdapat 8 golongan yang berhak mendapatkan dana zakat, antara lain. Yang pertama, orang-orang fakir, yakni golongan yang menderita dalam kehidupannya. Golongan ini tidak mempunyai harta sehingga tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, orang-orang miskin, yakni orang yang mampu dalam memperoleh pekerjaan namun tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. 3. Amil zakat, yakni orang-orang yang diberikan amanah dalam mengumpulkan dan mengelola dana zakat. Meski amil zakat memiliki kehidupan yang mampu dalam segi materi, mereka berhak memperoleh dana zakat. Dana zakat diberikan kepada amil zakat diharapkan dapat berkembang dan memotivasikan agar lembaga zakat yang dikelola dapat maju dalam segi organisasi. Yang keempat, mualaf, yakni orang non-Islam yang masuk Islam yang memiliki keimanan lemah. 5. Budak, yakni orang-orang muslim yang menjadi tawaran orang kafir dalam berperang. 6. Orang yang berhutang, yakni termasuk hutang yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan hutang yang dipergunakan untuk maksiat dan tidak mampu untuk membayar. 7. Fisabilillah, yakni segala sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah. 8. Ibnu Sabil, yakni orang-orang yang dalam perjalanan bukan untuk bermaksiat, melainkan orang-orang yang perjalanannya yang mengalami kesesaran. Bentuk-bentuk penyaluran dana zakat. Yang pertama, bantuan kesehatan.
Penyaluran di bidang kesehatan ini memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat, memberikan bimbingan yang berkaitan dengan kesehatan yang memberikan bantuan biaya rumah sakit. Kedua, bantuan kemiskinan. Penyaluran ini merupakan program yang dapat membantu masyarakat yang bertimpa musibah. Penyaluran ini berupa kebutuhan pokok seperti sembako dan obat-obatan. Ketiga, bantuan pendidikan. Penyaluran ini diberikan melalui program beasiswa bagi pelajar yang tidak mampu, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, hingga ke perguruan tinggi. Bantuan ini bekerja sama dengan yayasan atau lembaga lainnya. Keempat, bantuan ekonomi. Penyaluran ini diberikan sebagai bentuk pengembangan ekonomi masyarakat miskin. 5. Masyarakat mandiri. Penyaluran ini merupakan program dalam bidang meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dengan kerjasama dengan lembaga yang lain. Adapun peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan. Peran zakat yang sangat menonjol ialah membantu masyarakat muslim lainnya dan menyatukan hati agar selalu berperan teguh terhadap Islam dan juga membantu setiap permasalahan yang timbul. Hal yang harus dilakukan untuk mengatasi kemiskinan yang melintih masyarakat sekitar adalah dengan mewujudkan tatanan ekonomi yang kemungkinan lahirnya sistem distribusi yang adil, strategi pengelolaan zakat yang semuanya berorientasi kepada berlipat gandanya pahala musaki dan untuk meningkatkan sejahtera para mustahik dan sistem sentralisasi zakat juga mampu mengentaskan kemiskinan yang ada. Baik, itulah materi yang sempat saya bawakan. Jika ada kata-kata yang kurang jelas, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.